Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kakak-kakak Dewan Juri sekalian dan para kakak adik pramuka sekabupaten Majalengka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, entah itu nikmat iman ataupun Islam, sehingga yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam acara syiar Ramadan ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan semesta alam, yakni Habibana wa Nabiyana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas berkat rahmatnya yang telah membawa umat Islam dari zaman kebodohan dan gelap hingga zaman terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Hadirnya saya di sini yang akan membawakan sebuah tema tentang kecerdasan emosional untuk mengontrol kesabaran diri dengan judul Sabar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengenai sabar, sabar tidak hanya memiliki satu makna ataupun satu arti. Sabar juga merupakan satu fondasi utama bagi umat muslim. Sabar merupakan kunci utama seorang mukmin untuk meraih kesuksesan dalam hidupnya. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai dengan syariat dan akal, menjaga lisan dari celaan dan menjaga anggota badan dari berbuat dosa dan sebagainya. Itulah salah satu pengertian sabar yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Adapun pandangan Islam mengenai sabar ada berbagai macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar terhadap apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apakah antum semua pernah mendengar bahwasanya ada orang yang berkata, kalau sabar itu ada batasnya? Atau ketika ada orang yang dinasihati untuk bersabar, lalu ia menjawab, sabar juga ada batasnya. Berdasarkan kata-kata tersebut, apakah benar sabar itu ada batasnya? Apakah semua manusia punya batas tertentu untuk bersabar? Maka jawabannya adalah tidak. Sebenarnya sabar itu tidak ada batasnya, tapi banyak dari manusia itu sendiri yang membuatnya jadi terbatas. Sebagaimana kisah Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan dakwahnya di kota Madinah dan Mekah, yang mula-mula secara sembunyi-sembunyi hingga terang-terangan melawan kerasnya penduduk kafir Quraisy, hingga mendapatkan hati mereka satu persatu dan membawa umat muslim menuju kejayaan hingga sampai saat ini. Semua itu dapat dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dan pasti akan menolong orang-orang yang bersabar. Orang yang sabar bukanlah orang yang lemah dan tidak bisa apa-apa, tapi orang yang sabar adalah para kesatria hebat yang memiliki kekuatan dan ketangguhan dalam melawan atau menahan hawa nafsunya. Setiap manusia normal pasti menginginkan keberuntungan. Sebagai contoh, orang yang berdagang, ia pasti menginginkan memperoleh keuntungan yang banyak dari dagangan. Atau seorang pelajar yang menginginkan keberuntungan dalam mendapatkan nilai yang bagus. Sebagaimana yang tersurah dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Quran Al-Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu
wattaqullaha la'allakum tuflihun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan siap-siapkanlah kesabaran serta bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar, dan orang yang bersabar insya Allah akan beruntung. Tak ada yang perlu dilakukan dari janji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tak pernah dan tak akan pernah mengingkari janjinya. Tak ada yang perlu dibimbangkan lagi dari keberuntungan bagi orang-orang yang beriman, yang bersabar dan bertakwa. Keberuntungan itu pasti datang, pasti akan mereka terima, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat, asal mereka benar-benar bersabar, beriman dan bertakwa. Sabar pun harus diterapkan dalam seluruh bagian dari kehidupan kita. Sabar dalam berusaha, sabar dalam belajar, sabar dalam menyelesaikan masalah, hingga sabar dalam ibadah. Jadi kesimpulan dari tema ini adalah semakin tinggi tingkat kualitas sabar kita, maka semakin tinggi pula tingkat keimanan kita. Jika kita bisa menjadi orang yang bersabar di dunia, maka kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hamba-hambanya yang bersabar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam ucapan atau isi dari tema ini. Saya akhiri dengan mengucapkan sebuah kalimat sekaligus penutup dari perjumpaan kita pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.